Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, sore, siang ya, menjelang jam-jam yang kalian lagi nonton nih. Kali ini saya sedang persiapan menuju ke tempat healing yang ya mungkin katakan murah meriah, tapi nggak murahan lah ya. Kita akan berangkat ke Pangandaran selama 3 hari 2 malam. Mau tahu keseruan kita? Yuk ikuti terus video saya ini. Oke, saatnya kita berangkat menuju ke Pangandaran. Dan saat ini perkiraan pukul 7.25 pagi. Saya berangkat dari rumah dan kita akan menuju ke Malangbong dulu untuk jemput teman saya yang ada di sana. Dan dia sudah persiapan loh dari malam. Mau tahu videonya? Ini dia videonya. Oke, baik kawan-kawan, ini lagi persiapan untuk menuju ke Pangandaran yang dimana di sana bakal menginap 2 malam 3 hari ya. Jadi ini persiapannya dari semalam kemarin, soalnya saya baru pulang di Bandung dan harus langsung OTW ke Pangandaran yang dimana sama bestie saya bakal dijemput. Tapi nanti saya harus menuju ke sana itu pasti dianterin lagi sama saudara saya yang dari sini, karena perjalanan ke jalan raya membutuhkan waktu lumayan, paling 5 menit lah. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu telah tiba. Dan kita langsung saja berangkat ke Pangandaran. Iya, kita berangkat dari Malangbong menuju ke Pangandaran pukul 7.53 pagi. Dan kita akan menghabiskan waktu durasi selama kurang lebih 3 jam itu menurut Google Maps ya, tapi kita kan nggak tahu di jalan seperti apa kondisinya. Nah, seperti ini kan kita akan menghadapi yang namanya kemacetan ya. Dan ini tempatnya di mana ini? Ini daerah Cipendei, ini adalah daerah perbatasan antara Garut sama Kabupaten Tasikmalaya. Oke, dan kita akan menyaksikan beberapa video yang akan kita tampilkan di video kali ini. Ini merupakan perjalanan perdana kita ya, karena kita tidak pernah jalan-jalan, tidak pernah healing-healingan karena benturan dengan kesibukan kita masing-masing ya. Iya, dan kita berangkat awal sudah cegat yang namanya kemacetan. Ini biasanya daerah seperti ini tuh emang suka macet atau gimana, Jim? Enggak sih, di sini tuh gak pernah macet. Ini aja mungkin karena kata orang sih di sini ada laka lantas, tapi gak tahu juga karena berbenturan bersama Nataru juga gitu. Mungkin ya. Dan ini tepatnya daerah mana sih, Jim? Ini daerah akhir Cipendei ya, yang dimana jalan ini mau ke daerah Gentong, yang dimana daerah Gentong itu ada lingkar Gentong dan jalurnya itu gak biasa macet, biasanya seperti itu sih. Let's turn it up, Indian summer burning up, yeah. Today I'm gonna act a fool. Bring your friends, we buckle up. No destination, astronaut. I can take you to the moon. We're going on vacation, so where you wanna go? It's a celebration, don't need no invitation. Going on vacation, so where you wanna go? Love is a destination. Iya, dan sesaat lagi kita akan memasuki wilayah Gentong. Ya, wilayah Gentong ini sudah masuk ke daerah Tasikmalaya. Dan biasanya jalan Gentong ini sudah sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Tapi ya mudah-mudahan ya para penonton dan semuanya berada di lindungan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan biasanya cenderungnya jalan seperti ini seperti apa sih? Cenderungnya itu jalan Gentong itu terkenal dengan turunan yang sangat tajam dan tanjakan juga yang sangat tajam, belokan yang sangat tajam.
pokoknya untuk melewati jalur ini harus benar-benar fokus dan konsentrasi, apalagi di waktu hujan ya. Di sini tuh sangat-sangat licin dan rawan sekali dengan longsor. Iya, dan ini juga kebetulan nih ya, amit-amit nauzubillah min dzalik, ketika keberangkatan kami hampir saja kita tertabrak oleh mobil pengangkut ayam, karena ini yang bawanya itu nggak tahu lagi pusing atau lagi apa, kurang tidur atau bagaimana, kita nggak tahu, karena untung saja tidak terjadi ya. Ya, karena tadi ketekoran dari tikungan yang dimana harusnya itu di bawah 40 km dan saya melebihi 60 km di saat tikungan tersebut, jadi ya bawaannya tekor gitu. Iya, dan untung saja ini tidak terjadi kecelakaan, dan ternyata jalur ini hampir sama dengan jalur Nagreg yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, dan ini juga termasuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ya, ini udah masuk ke Kabupaten Tasikmalaya yang dimana ini jalur yang arah tanjakannya itu ada 2 jalur, dan yang kita untuk temurunan menuju Ciawi itu 1 jalur. Jadi kawan-kawan harus bisa mengaplikasikan yang dimana 2 jalur sama yang 1 jalur untuk yang turunan. Iya, kita akan memasuki wilayah Ciawi. Kita akan berhenti dulu di Pom bensin Ciawi untuk mengisi bahan bakar. Iya, karena memang perjalanan kita masih jauh ya. Iya. Dan kebetulan juga ini isi bensinnya pun sudah tinggal 2 strip lagi. Jadi kita akan istirahat dulu sekaligus untuk mengisi bahan bakar. Iya, dan kita memasuki wilayah Ciawi. Nah, mungkin kalau untuk ke kiri ke daerah mana ya tuh, Jim? Untuk ke kiri itu ke daerah Pasar Ciawi ataupun ke terminal setiap bis, pasti jalur situ. Tapi kita ngambil jalur lurus ya? Ya, kita ngambil jalur lurus. Nanti di pertigaan depan juga masih sama aja sih bakal ketemunya. Cuman kalau misalnya jalur lurus itu enaknya bakal melewati alun-alun Ciawi, dan kita terhindar dari macet angkutan umum ataupun angkutan yang lainnya. Oke. Dan kita melewati alun-alun Ciawi ini pukul 8.25 menit. Dan setelah ini kita akan melewati daerah kita akan menuju ke daerah Jamanis, tapi kita tembusnya pasti ke daerah Ciaberti, nanti masuk lagi ke daerah Kawali. Oke. Iya, kita sudah masuki wilayah Ciaberti. Iya, Ciaberti. Dan kita akan melewati Ciaberti ini pada pukul 8.37 menit. Nah, tadi di persimpangan itu ada jalur ke kanan dan ada jalur ke kiri. Kita kan masuk ke jalur ke kanan nih. Kalau misalkan masuk ke jalur kiri itu masuk ke daerah mana ya? Untuk ke jalur kiri itu untuk menuju ke kota Tasikmalaya ya. Kalau misalnya jalur yang kita ambil ini bisa untuk menuju kota Tasikmalaya juga, tapi ini lebih fokus ke jalur Ciamis. Jadi jalur yang lurus ini akan lebih cepat untuk menuju ke kota Ciamis. Oke, ini untuk ke pom bensin yang kedua, kita waktu jam 9.15 ya untuk isi bahan bakar yang kedua. Walaupun isi bahan bakarnya itu masih banyak di sini tuh ya, hanya saja kan kita gak tahu ya di depannya antara jauh ke pom ataupun dekat gitu. Iya, kita akan melanjutkan perjalanan kembali setelah mengisi bahan bakar yang tadinya memang masih banyak ya, tetapi kita pengen istirahat dulu sekaligus mengisi bahan bakar karena kan kita juga tidak tahu ya di depannya seperti apa. Dan kita akan melewati Gapura, kota Ciamis. Ya, kita akan istirahat dulu di pom bensin Banjar. Kita beristirahat pada pukul 10 sampai 10 lebih 10 menit.
nggak begitu lama. Dan kita perjalanan dari Banjar ke Pangandaran itu masih jauh, 1,5 jam lagi kita perjalanan. Dan kita akan melanjutkan kembali pada pukul 10 lebih 10 menit. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing. Iya, kita sudah memasuki wilayah Pangandaran. Ya, tadi kita sudah melewati perbatasan antara Pangandaran dan Banjarsari ya. Banjarsari, dan ini sudah masuk ke Pangandaran dan kita akan mengisi bensin kembali untuk persiapan kita jalan-jalan malam ya. Ini kita mengisi full ya. Time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket. Ya, kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita setelah mengisi bensin, dan kita sudah mendekati pintu gerbang dari Pangandaran. And if you hurt me, that's okay, baby. Only once, please. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Selamat datang di Pangandaran. Ya, ini wilayah di mana Bundaran Pangandaran ini merupakan bukan perbatasan, apa namanya? Ini adalah gerbang ataupun pintu utama untuk memasuki wilayah Pangandaran. Iya, betul. Dan dari lingkaran tersebut, kalau ke kanan itu ke Terminal Pangandaran, dan kalau untuk lurus ya ini menuju ke pantai tempat wisata Pangandaran. Next to your heartbeat where I should. Kita akan melewati Pintu utama tiket ya. Berapa sih kamar itu? kemarin itu 20.000 per orang, sama parkir 5.000 itu dibayar di pintu utama. Jadi kalau misalkan nanti masuk ke Pangandaran itu kita parkir mana saja sudah gratis, jadi jangan sampai bayar-bayar lagi gitu. Dan ketika masuk ke Pangandaran itu juga bisa termasuk include ke wilayah Batu Hiu gitu. Jadi di sana juga kalau masuk ke Batu Hiu gratis, kecuali kalau misalkan nanti masuk dari Batu Hiu bayar di Batu Hiu, masuk ke pantai barat Pangandaran itu juga gratis. Tapi kalau untuk di Batu Hiu untuk parkir bayar lagi ya. Tapi kalau di wilayah pantai Pangandaran itu sudah masuk ke pembiayaan tadi di gerbang. Ya, dan ini buat satu tiket itu bisa digunakan untuk 3 kali keluar masuk Pangandaran, dan itu mungkin bisa ditanyakan lagi untuk yang jaga di pintu gerbang penjual tiket tersebut. Betul, dan tiket ini kalau tidak salah itu berlaku untuk 3 hari di pantai Pangandaran. Dan dari sini kita tidak kemana-mana ya. Setelah masuk dari pintu gerbang kita putar-putar dulu. Sebenarnya kita cari tempat makan, tapi alhasil kita tidak dapat tempat makannya. Akhirnya kita Langsung istirahat ke hotel gitu ya. iya ke hotel apa? Hotel Sunset. Nanti kita akan review ya kamarnya seperti apa, tempatnya seperti apa, dan untuk wisata-wisata yang lainnya kita akan memvideokan atau akan menampilkan gambar di mana kita liburan kemarin di Citumang, Batu Hiu, dan juga makan malam ya di kampung turis gitu. Nanti jangan kemana-mana, kita akan saksikan mungkin di part kedua ya, karena ini part pertama terlalu panjang. Ini hari pertama, dan untuk hari kedua kita ke Citumang, Batu Hiu, dan malamnya kita ke kampung turis. Dan ini wilayah Sunrise. Iya, wilayah apa namanya? Pantai Barat. Pantai Timur mungkin ya. Oh, iya. Pantai Timur. Iya, ini di wilayah Pantai Timur.
kesan pertama kita nyampe Pangandaran, terus kita memasuki wilayah ini, lihat pantainya yang bagus, cuaca cerah, itu wah subhanallah banget gitu ya, subhanallah banget. Bagaimana pendapat kamu ketika kamu pertama masuk ke sini lihat pantai ini? Kalau menurut saya itu sungguh indah dan luar biasa sekali ya, pengalaman yang sangat berkesan dari mulai persiapan, perjalanan, dan ketertiban lalu lintas juga itu benar-benar harus dikondisikan itu ya. Apalagi pas nyampe Pangandaran itu kayak terbayar dengan sempurna, walaupun kita belum sampai ke tempat istirahat tapi udah kayak sehat lagi gitu, maksudnya udah kayak fresh lagi, yang dari tadinya udah penuh dengan angin-angin debu gitulah. Iya, betul. Dan apa namanya, kita keberangkatan panas cerah gitu, cuman yang disayangkan sekali kita hari kedua mau lihat sunrise ternyata mendung, bukan kesiangan, mendung ya, mendung. Jadi ketika pas kita ke pantai untuk sunrise, untuk melihat sunrise, ternyata tidak bisa melihat karena cuaca di sana sedang lagi nggak baik-baik saja waktu hari kedua gitu. Dan baru hari ketiganya cerah tapi kesiangan gitu. Di sini kita pukul berapa nih ya kita nyampe? Kita pas duhuran aja gitu, pas nyampe tuh pas azan ya, duhur. pas azan zuhur kita sudah sampai di kawasan Pangandaran, langsung di hotel. Kita istirahat, kita mandi, kita tidur. Nggak tidur dulu sih, kita cari tempat tempat makan, warung nasi, makan dulu. Setelah makan baru kita tidur sampai sore. Nanti setelah sore barulah kita jalan-jalan ke pantai. Dan ternyata kita menemukan tempat makan yang bisa dibilang cukup murah ya untuk satu porsinya, dan untuk lauknya juga lumayan enak, cocok lah untuk kita yang mungkin cari makannya low budget juga ya, gitu. Saya cari makan itu pindang gunung khas dari Pangandaran, rasanya mantap lah, seger gitu karena ada rasa-rasa asam pedas gitu ya, enak lah pokoknya. Oke, baik, sekarang sudah sampai di hotel ya, yang dimana waktunya istirahat. Iya, dan kamar ini kalau biayanya itu 528.000. Iya, itu sudah termasuk potongan dari diskon 30% yang harusnya 800-an ya. Dan kamar ini harga segitu sudah termasuk sarapan pagi, dan kita menginap di sana selama 2 malam. Dan asal teman-teman tahu bahwa kita main ke sini itu sebenarnya tidak ada rencana jauh-jauh hari, kita hanya memiliki rencana cuman 4 harian kalau nggak salah. Nggak sampai 4 hari. Nggak. Kita itu rencananya itu 2 hari baru fix itu juga. Iya, oh iya, karena nunggu rapat dulu ya, libur kita kapan gitu. Jadi kita langsung sudah menentukan liburnya begini, baru kita persiapan gitu. Dan ini sebenarnya sih kita menggunakan budget low budget, mending ya. Kita kan pertama nyari nyari tempat makannya itu di warteg dulu gitu, karena kan hari terakhirnya kita mau cari makan yang lumayan agak bagus lah ya tempatnya gitu, yang ternyata harganya lumayan sangat wow gitu. Dan ini kita lagi di Pantai Barat, kira-kira pukul 5 sore, kita lagi mencari angin lah ya, duduk santai gitu. Setelah ini kita kembali ke kamar, setelah maghrib kita istirahat dulu, baru malamnya kita cari makan di wilayah pantai timur. Bulan sabit beri senyuman, kita meminta waktu, satu hari berhenti, satu masa dia memberi dunia dikala senja teduh pelita bertemu dalam ruang rindunya. Langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu, dunia membawa restunya. Oke, mungkin itu aja video kita dimulai dari keberangkatan sampai dengan malam seperti ini.
Semoga dapat menjadi referensi buat teman-teman yang menonton video ini. Dan sebenarnya sih kita bukan untuk flexing ya, tapi ini hanya untuk sedar dokumentasi kita. Sebenarnya ini perdana baru pertama kali kita ke Pangandaran menggunakan motor. Biasanya kan kita rombongan sama karyawan atau teman-teman kerja menggunakan bis, tapi ini baru pertama kali saya sama sobat saudara saya ini menggunakan motor yang cukup lumayan capek sih ya gitu. Ya, dan di capeknya itu juga kebayar dengan pemandangan-pemandangan yang sangat luar biasa. Perkesanan di jalan juga sangat hebat lah ya. Dan buat kawan-kawan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar menjadi bahan referensi untuk kita semua ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.